Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Muncuy Bowo dari Universitas Pamulang. Saya akan menjelaskan teknik dasar pemrograman. Sebelumnya saya mengambil jurusan teknik informatika ya. Saya sekarang semester 1. Mohon maaf, di sini saya akan menjelaskan dasar pemrograman, materi dasar pemrograman ya. Kita lanjut. Di sini ada 4 teknik dasar pemrograman yaitu saya sebenarnya teknik dasar pemrograman itu banyak ya. Saya mengambil 4 saja dari teknik dasar pemrograman itu. Di sini ada percabangan, perulangan, array, function, dan fungsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan percabangan. Di sini percabangan pada dasarnya bertujuan untuk menggambarkan alur program yang bercabang. Pada flowchart logika maka digambarkan dalam bentuk cabang, maka dari itu istilah disebut percabangan. Percabangan dalam dunia pemrograman adalah proses penentuan keputusan, atau dalam bahasa Inggrisnya bisa disebut sebagai conditional statement. Percabangan akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang kita berikan. Konsep sederhananya, jika kita menginstruksikan komputer melakukan suatu aksi tertentu hanya sekali jika suatu kondisi Y mau terpenuhi, atau tidak memerintahkan komputer untuk melakukan aksi tertentu jika suatu kondisi terpenuhi. Dalam bahasa pemrograman Python, sintak atau statement yang digunakan untuk melakukan percabangan meliputi. Kita lanjut sekarang di perulangan. Saya akan menjelaskan perulangan. Perulangan atau disebut looping adalah bahasa pemrograman dan algoritma yang kegunaannya untuk mengulang sebuah perintah atau instruksi yang dibuat dalam skrip sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Perulangan bertujuan untuk mempersingkat waktu pernyataan program yang harus ditulis dengan jumlah yang banyak. Di sini kita lanjut lagi ada array ya. Array adalah suatu kumpulan variabel yang mempunyai tipe data yang sama, diidentifikasi dengan memakai suatu nama saja. Dengan kata lain, satu nama variabel atau pengenal digunakan untuk sekumpulan data dengan tipe data yang sama. Apabila salah satu anggota array mempunyai tipe data integer, maka anggota array yang lain juga mempunyai tipe data integer. Hal yang sama juga berlaku apabila salah satu anggota array mempunyai tipe data karakter, maka anggota array yang lain juga bertipe karakter. Kita lanjut. Di sini ada function dan fungsi. Function atau function adalah bagian dari program yang memiliki nama tertentu digunakan mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, serta letaknya dipisahkan dari bagian program yang menentukan fungsi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan fungsi atau function. Satu, program besar dapat dipisah menjadi program-program kecil. Dua, dapat dikerjakan oleh beberapa orang sehingga koordinasi mudah. Tiga, kemudahan dalam mencari kesalahan karena alur logika jelas dan kesalahan dapat dilokalisasikan dalam suatu modul tertentu. 4, modifikasi program dapat dilakukan pada suatu modul tertentu saja tanpa mengganggu program keseluruhan. 5, mempermudah dokumentasi. 6, reusability, suatu fungsi dapat digunakan kembali oleh program atau fungsi lain. Di sini terakhir saya akan menjelaskan konsep dasar pemrograman atau programming. Konsep dasar pemrograman komputer yaitu input, proses,
dan output. Nah, di sini saya akan menjelaskan input. Input merupakan proses memasukkan data ke dalam komputer menggunakan perangkat input, yaitu ada sebagai mouse, keyboard atau lainnya. Nah, setelah data diinputkan, maka akan diproses menggunakan perangkat processing yang biasanya terdiri dari menghitung, membandingkan, mengurutkan, mengelompokkan, dan mencari perangkat penyimpanan atau scope. Nah, dapat data yang sudah diproses akan ditampilkan berupa informasi melalui perangkat output, yaitu speaker, ada speaker, monitor, atau dan lain-lainnya. Nah, cukup sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman ada tambahan untuk saya, silakan komen buat belajar saya dan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat yang sudah menonton.